Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, bertemu dengan Bu Anin di mata pelajaran matematika. Bagian yang kedua, kita masih belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah bersama. Yuk baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Sifat yang pertama dalam operasi hitung bilangan cacah yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah yaitu ada dua. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran hanya dapat dilakukan untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Bu Anin ulangi. Sifat komutatif hanya dapat dilakukan untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Perhatikan sifat komutatif berikut ini. Ya, sifat komutatif pada penjumlahan atau perkalian. Ya, di sini ada A plus B sama dengan B plus A. Jadi A plus B itu hasilnya sama dengan B plus A. Itu dalam penjumlahan. Kemudian dalam perkalian juga sama. Ada A dikali B hasilnya sama dengan B dikali A. Sifatnya komutatif atau pertukaran. Dibalik ya, hasilnya sama. Kemudian ada contoh penjumlahan. Ya, di sini tadi rumusnya A plus B sama dengan B plus A. Ya, kita langsung ke contoh. Perhatikan contoh di sini. Ada angka 721 ditambah 248 hasilnya 969. Bisa dibalik. 248 ditaruh di depan ya, ditambah 721, maka hasilnya sama 969. Itu namanya sifat komutatif atau pertukaran. Ya, tadi rumusnya A plus B hasilnya sama dengan B plus A. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut
Contoh perkalian masih dalam sifat komutatif. Perhatikan contoh berikut ini. 95 dikali 8 sama dengan 760. Kemudian dibalik, 8-nya ditaruh di depan, dikali 95, maka hasilnya sama, 760. Nah ini ya, ini dinamakan sifat komutatif atau pertukaran sama dengan. Jadi jika ditukar, 8 ditaruh di depan, 8 ditaruh di belakang, maka hasil perkalian tetap sama. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi sifat asosiatif bisa dikelompokkan dulu. Sifat asosiatif atau pengelompokan dapat dilakukan pada operasi hitung yang terdiri dari 3 bilangan atau lebih. Pengelompokan biasanya menggunakan tanda kurung, ditaruh di dalam kurung untuk 2 bilangan yang menghasilkan puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Nah, pengelompokan biasanya menggunakan tanda kurung untuk 2 bilangan yang menghasilkan puluhan, ratusan, atau ribuan. Pengelompokan menandakan bahwa operasi hitung tersebut dikerjakan terlebih dahulu. Ya, pengelompokan yang ada di dalam kurung menandakan bahwa operasi hitung dapat dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Nah, di sini ada rumusnya. A plus B ditaruh di dalam kurung ya, plus C. Hasilnya sama dengan A plus B plus C. Yang ditaruh di dalam kurung B plus C. Ya, hasilnya sama dengan. Perhatikan contoh berikut ini. 531 ditambah 329 ditambah 134 sama dengan, yang di depan bisa ditambahkan terlebih dahulu atau dikelompokkan terlebih dahulu, maka dikasih tanda kurung. Ini namanya sifat asosiatif. Asosiatif atau dikelompokkan. Maka hasilnya 860 ditambah 134 sama dengan 994. Kemudian ulangi, sifat asosiatif atau pengelompokan dapat dilihat dalam contoh berikut. A plus B, ya, A plus B plus C.
A plus B ditaruh di dalam kurung, dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 531 ditambah 329. Ya, dikelompokkan atau ditaruh di dalam kurung. Hasilnya 860. Kemudian baru ditambahkan yang B, 134 sama dengan 994. Ya. Kemudian contoh dalam perkalian. Yang tadi penjumlahan, sekarang contoh dalam perkalian. Perhatikan. Tadi A plus B yang dalam kurung ya. Ada 4 kali 5 kali 7. Dikelompokkan dulu. 4 kali 5 hasilnya 20. Baru dikalikan 7. Maka hasilnya 140. Atau bisa dibalik, yang dikelompokkan yaitu angka 5 dan 7. 4 sendiri ya, tidak dikelompokkan ya. 4 dikali 5 kali 7 dihitung terlebih dahulu. Maka hasilnya 35. Kemudian baru dikalikan dengan angka 4 di depannya. 4 dikali 35 sama dengan 140. Ya, hasilnya sama ya. Antara 4 dikali 5 yang dikali dulu di depan dan 5 kali 7 yang di belakang. Maka hasilnya sama, 140. Kemudian contoh yang kedua, ada 8 kali 2 kali 4 yang dikelompokkan yang bagian depan terlebih dahulu. 8 kali 2 yaitu hasilnya 16. Baru dikalikan 4. 16 kali 4 sama dengan 64. Kemudian dibalik. Ada 2 dikali 4 dikelompokkan terlebih dahulu. Baru dikalikan 8. Coba 2 kali 4 maka hasilnya 8. Kemudian 8 dikali 8 hasilnya 64. Hasilnya sama ya. Itu dinamakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, di sini Bu Anin akan memberikan tugas. Ya, untuk hari ini coba lengkapilah sifat komutatif pada penjumlahan berikut. Nomor 1, 642 ditambah titik-titik sama dengan 319 ditambah titik-titik. Coba nomor 1, siapa yang bisa? Sifat komutatif. Tadi apa komutatif? Sifat pertukaran. Pertukaran berarti diganti ya, dibalik. Coba di sini contoh untuk nomor 1. 642. Di sini ada titik-titiknya sama dengan 319 ditambah titik. Kalau di sini ada kosong, berarti 319 ditaruh di depan sini ya. Kemudian dibalik, 642 ditaruh di titik-titik bagian belakang. Nah, itu contoh untuk melengkapi sifat komutatif. Ya,
tugas hari ini bisa dikerjakan di buku matematika kalian. Nanti kalau sudah selesai, bisa minta tolong ayah atau bunda di foto dan dikirimkan kepada Bu Anin. Nanti bisa langsung Bu Anin nilai. Oke, sekian dari Bu Anin. Jika kurang jelas, bisa ditanyakan lewat WA. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.